Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan dari pelajaran Surah Qawaid fi Tazkiyatin Nafs atau 10 kaidah pensucian jiwa karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahumullah. Dan insyaallah pada kesempatan ini adalah sebagai pertemuan kita yang terakhir membahas risalah ini dan sebagai pertemuan penutup kita. Sebelum kita membacakan Al-Khatimah penutup, kita akan sedikit atau mengulang kembali 10 kaidah pensucian jiwa yang telah kita bahas ke 10-10-nya. Walhamdulillahirabbil alamin. Kaidah yang pertama yang beliau sebutkan adalah bahwasanya at-tauhid aslun. Tauhid merupakan asal dari pokok dari ma tazku bihin nufus. Merupakan pokok yang dengannya lah jiwa-jiwa itu akan menjadi bersih dan suci. Ya, tanpa tauhid, ya mustahil jiwa seorang itu akan bersih. Tanpa tauhid, mustahil jiwa seseorang, hati seorang itu akan suci. Ya. Maka kalau ada orang kafir mengatakan jiwanya adalah jiwa yang bersih, maka itu adalah perkara yang sangat lucu. Ya. Dan sangat aneh. Bagaimana mau bersih hatinya kalau dia melakukan perkara yang paling kotor, yaitu asyirku billah, nasallallahu alafiyah. Ya, maka perkara yang paling penting, perkara yang paling pokok di dalam kita mentazkiyah, membersihkan, mensucikan jiwa kita adalah dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Ad-du'a. Doa adalah kunci dari bersihnya hati, sucinya jiwa. Ya. Kenapa? Karena kesucian hati, kesucian jiwa, bersihnya hati, bersihnya jiwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan jiwa-jiwa dan hati-hati kita. Dan di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha, anugerahkanlah kepada diriku ketakwaannya dan sucikanlah dia. Engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliha wa maulaha, engkaulah wali dan penolongnya. Kemudian yang ketiga dari kaidah yang sudah kita sebutkan adalah Al-Quranul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Bahwasanya Al-Quranul Karim merupakan sumber dan rujukan kalau kita mau membersihkan jiwa kita. Ya, kita harus memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkannya. Ya. Mustahil seorang mau mensucikan jiwanya tetapi tidak dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu juga sesuatu yang tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat, kaidah yang keempat, ittikhadu al-uswah wal qudwah. Menjadikan al-uswah wal qudwah, teladan dan tuntunan. Siapa yang menjadi teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
sungguh telah ada pada kalian, pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir, dan siapa yang menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Maka untuk membersihkan hati kita adalah dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara yang dibuat-buat. Bukan dengan cara yang dibuat-buat. Al-qaidatul khamisah, kaidah yang kelima, at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyah. Ya, at-tazkiyah, pensucian jiwa, pembersihan jiwa itu adalah dengan at-takhliyah dan tahliyah, metodenya, caranya. Apa yang tahliyah? Tahliyah adalah dia membersihkan dirinya. Membersihkan dirinya dari apa? Dari kotoran-kotoran. Apa yang dimaksud kotoran-kotoran ini? Kotoran yaitu kotoran akidah yang keliru. Ya, dia bersihkan dari hatinya. Ya, akhlak-akhlak yang jelek, sifat-sifat yang jelek dia bersihkan dari hatinya. Ya, baru kemudian setelah itu dia mengisinya dan menghiasi hatinya dengan apa? Dengan tahliyah, penghiasan jiwa dengan perkara-perkara yang terpuji, dengan akidah yang benar, dengan akhlak yang hamidah, akhlak yang terpuji, ya, dengan sifat-sifat yang baik dan lain sebagainya. Kemudian kaidah yang keenam, iglaqul manafid allati takhruju bil insani anit tazkiyah. Menutup celah-celah yang bisa mengeluarkan seorang dari pensucian jiwanya. Wa tub'iduhu anil fadilah wa tuqi'uhu fir radhilah. Yang bisa menjauhkan dia dari keutamaan, yang bisa menjerumuskan dia ke kehinaan. Ya, menutup celah. Artinya, ya dia bukan hanya tidak melakukan maksiat, tapi celah-celah yang bisa menjadikan dia melakukan maksiat kepada Allah, ini ditutup. Dan telah disebutkan dalam kaidah yang keenam ini, di antara celah terbesar dari seorang manusia, sehingga dengannya, ya, dengan celah tersebut, dia banyak melakukan kemaksiatan, adalah pandangannya dan lisannya. Ya, pandangannya dan lisannya. Kalau seorang itu mampu menjaga pandangannya dari perkara-perkara yang haram, juga menjaga lisannya, maka akan menjaga dirinya dari terjerumus kepada perkara-perkara yang haram. Al-qaidatus sabi'ah, kaidah yang ketujuh, tadakkurul mauti wa liqa'illahi azza wa jalla. Mengingat kematian dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah dalam rangka untuk melembutkan hati kita. Ya, bahwasanya kita selalu ingat akan kematian dan bahwasanya kita pasti akan mati dan pasti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan segala apa yang kita amalkan di kehidupan dunia ini. Dan yang kedelapan, al-qaidatus tsaminah takhayyurul julasa'i wa intiqa'u ar-rufaqa. Memilih teman yang baik. Ya, memilih teman yang baik. Kenapa? Karena teman itu akan mempengaruhi. Ya. Ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berada di atas teman, agama temannya, sahabatnya, maka hendaknya seorang itu memperhatikan siapa yang dia jadikan sahabat. Ya, karena akan saling mempengaruhi pasti. Kalau teman kita adalah teman yang baik, dia akan mempengaruhi kita yang baik. Ya. Qala al-hadaru minal ujub. Kaidah yang ke-9, al-hajaru minal ujub wal tirar bin nafs. Berhati-hati, berwaspada untuk tidak merasa hebat, merasa puas, merasa kagum dengan diri sendiri. Ya, karena ini akan menjerumuskan seseorang, ya, ke dalam kehancuran. Ya. Dia tertipu dengan dirinya sendiri, dia merasa hebat, akhirnya dia jatuh pada kesombongan, meremehkan orang lain dan sebagainya, yang akan mengotori jiwanya. Kemudian kaidah yang ke-10 adalah ma'rifatun nafs. Mengenal hakikat jiwa kita itu seperti apa. Bahwasanya jiwa kita sebagaimana yang disifatkan dalam Al-Quran adalah jiwa yang berubah-ubah keadaannya. Terkadang dia menjadi jiwa yang mutmainnah, terkadang dia menjadi jiwa yang lawamah, ya. Terkadang dia menjadi jiwa yang ammaratun bisu. Maka bagi kita harus
mendidik jiwa kita ya betul-betul sehingga dia menjadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Itu 10 kaidah ya yang harusnya kita perhatikan. Dan sekarang kita akan membacakan khatimah penutup dari risalah ini. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, khatimah penutup. Qala wa ba'da ma taqaddama min bayani hadhihi al-qawaid allati tu'inu al-'abda 'ala tazkiyati nafsihi. Dan setelah menjelaskan dari apa yang terdahulu, menjelaskan dari akidah atau kaidah yang menolong, yang membantu seorang hamba untuk membersihkan jiwanya, wa tadhhiriha, dan mensucikannya. Zahara bi jalaa hajatun nafsi ilal muhasabah ma damat fi daril muhlah wal amal. Maka sangat jelaslah sekarang bahwasanya diri kita ya itu perlu untuk muhasabah. Muhasabah madamat fi daril muhlah wal amal. Selama diri kita ini masih di negeri penangguhan. Artinya di negeri dunia. Wal amal, yaitu tempat kita beramal. Qabla an yakifal insanu baina yadayillahi azza wa jalla yaumil qiyamah. Sebelum seorang itu dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya, mempertanggungjawabkan amalan-amalannya, wa qad ahmala islaha nafsihi wa kanat sababa halakihi. Dan dia telah menyia-nyiakan waktu yang ada di dunia. Dia menyia-nyiakan waktu untuk memperbaiki dirinya, ya, dan ini adalah sebab dari kebinasaannya. Kita muhasabah sekarang, bagaimana keadaan diri kita? Bagaimana keadaan diri kita dari 10 kaidah yang sudah disebutkan tadi. Ya, apa yang sudah kita lakukan? Bagaimana dengan tauhid kita? Bagaimana dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ya kedudukan kita dengan Al-Qur'an Al-Karim? Sudahkah kita membacanya, memahaminya, mengamalkannya? Sudahkah kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebagai apa? Sebagai qudwah, sebagai teladan yang baik. Sudahkah kita ya membersihkan diri dari akhlak yang jelek, dari akidah yang rusak, ya kemudian menghiasi dengan akhlak-akhlak yang baik? Sudahkah kita menutup celah-celah sehingga kita apa? Ya, tidak keluar dari jalan yang benar. Tidak menjadi sebab kita melakukan maksiat, menjaga pandangan kita, menjaga lisan kita. Sudahkah kita mengingat kematian? Oh ya, bagaimana sikap kita dengan kematian? Apakah kita merasa yakin bahwasanya kita akan mati di atas kebaikan? Ya, lupa bahwasanya, atau kita lupa bahwasanya kita pasti akan mati sehingga menganggap enteng. Ya. Siapa teman-teman kita? Apakah teman-teman baik yang mempengaruhi kebaikan untuk kita? Dan yang terakhir, bagaimana kita pengenalan kita terhadap diri kita, jiwa kita? Termasuk yang mana jiwa kita? Termasuk yang ammarah bisu, yang selalu mengajak pada kejelekan, termasuk yang mutmainnah, ya, yang sudah tenang dengan keimanan kita. Ya, atau sebagaimana yang diibaratkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya jiwa itu adalah gunung yang sangat besar dengan aral-aral yang melintang, yang seluruh keadaan yang susah di situ. Yang pasti harus kita hadapi. Apakah kita sudah menaklukkan jiwa kita? Ya, dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu bagi kita untuk muhasabah. Perlu kita untuk ya introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Sejauh mana proses kita di dalam membersihkan jiwa dan hati kita. Qala wa qad kana salafus salihu yudzakkirun nasa wa yusunahum bi darurati muhasabatin nafs wa islahiha qabla fawatil awan. Dan dahulu salafus saleh, mereka senantiasa memperingatkan manusia, memberikan wasiat untuk mereka tentang
daruratnya, pentingnya untuk introspeksi jiwa, introspeksi diri dan memperbaikinya sebelum hilangnya waktu, sebelum hilangnya kesempatan. Wa hululil maniyah, sebelum datangnya ajal. Wa yahsunu fi khitami hadhihi risalah naqlu ba'dil wasaya allati ja'at anhum fi hadzal bab. Ya, maka alangkah baiknya sebagai penutup dari risalah ini kita menukilkan sebagian dari wasiat-wasiat yang datang dari mereka, dari para salafus saleh yang berkaitan dengan bab ini, yaitu bab memperingatkan untuk kita senantiasa mengintrospeksi diri kita. Wala ra'si haula al-khulafaul arba'atur rasyidun. Ya, dan yang paling penting di antara mereka adalah al-khulafaur rasyidun. Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Qala al-khalifatur rasyid Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berkata al-khalifah ar-rasyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? I'lamu ibadallah annakum taqduna wa taruhuna fi ajalin qad ghuyyiba ankum ilmuhu. Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, kalian itu taqduna wa taruhuna fi ajalin. Qad ghuyyiba ankum ilmuhu. Kalian itu senantiasa itu berada, pergi setiap hari, sore hari, kalian itu berada di antara ajal. Waktu kematian yang ghuyyiba ankum ilmuhu. Di ilmu tentang kapan kematian itu disamarkan untuk kalian, sehingga kalian tidak mengetahui kapan mati. Tapi pasti, itu suatu yang pasti, tidak ada satu orang pun di dunia ini, apakah dia orang yang beriman ataukah dia orang yang kafir, kemudian mengatakan bahwasanya dia akan hidup terus. Kalau orang yang beriman pasti tidak akan mengatakan demikian, dia tahu dia akan mati. Tapi orang kafir sekalipun, orang yang paling mulhid, paling ateis sekalipun, dia tahu bahwasanya dia akan mati. Dia tahu bahwasanya dia akan mati. Nggak ada yang mengingkari itu. Semuanya tahu bahwasanya dia akan mati. Dan tidak ada yang tahu kapan, siapapun tidak ada yang tahu kapan dia akan mati. Fa in istata'tum an tanqadiyal ajalu antum fi amalillah faf'alu. Kalau kalian mampu, ketika ajal waktu kalian itu sudah datang, habis waktu kalian, datang ajal kalian, dan kalian berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan itu. Lakukan. Yaitu apa? Ketika kita mati, dan itu pasti kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walan tastati'u dzalika illa billah. Dan ingatlah kalian tidak akan mampu melakukan itu kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita pahami bahwasanya itu pasti dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fasabiqu fi muhli ajalikum qabla an tanqadiya ajalukum fayaruddakum ila aswa'i a'malikum. Maka bergegaslah, berlomba-lombahlah ketika masih ada waktu. Di antara senggangnya waktu sampai menjelang ajal kalian. Jangan sebelum datang ajal-ajal kalian kemudian kalian dikembalikan kepada seburuk-buruk amalan kalian. Artinya ketika tidak siap, seorang itu seenaknya, seorang itu merasa aman, tiba-tiba dia mati. Dalam keadaan sejelek-jelek amalan, nasallallahu afiyah. Fa inna aqwaman ja'alu ajalahum li ghairihim wa nasu anfusahum. Karena banyak sekali kaum mereka menjadikan ajal-ajal mereka itu untuk selain mereka. Artinya orang lainnya mengambil pelajaran dari mereka. Oh, si fulan matinya dalam keadaan bermaksiat. Dijadikan pelajaran. Apa kita mau dijadikan pelajaran seperti itu? Kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian orang menjadikan itu sebagai pelajaran. Rasulullah. Harusnya kita sudah mengambil pelajaran dari orang lain sebelum kita. Wa nasu anfusahum, jangan kita melupakan diri-diri kita. Fa anhaakum an takunu amsalahum. Jangan, aku larang kalian, jangan jadi seperti mereka.
falwaha alwaha thumma naja an-naja. Ya. Ya. Yaitu apa? Cepatlah. Artinya cepat, sadar kita. Cepatlah kita mengintrospeksi diri kita, jangan terlalu lalai. Sehingga apa? Sehingga kita lupa, sehingga yang ada adalah penyesalan ketika semuanya terlambat. Cuman naja, kemudian baru kita bisa selamat. Fa inna wara'akum taliban hasisan marruhus sari ya'nil maut. Kenapa? Karena di belakang kalian itu ada talib, orang yang mengejar dengan sangat cepatnya. Ya, mengejar kita. Apa itu? Yaitu kematian. Tiba-tiba sudah datang dan kita tidak siap, nasallallahu alaihi. Karena itu kita harus bergegas. Untuk apa? Untuk sadar, introspeksi diri, dan mulai memperbaiki diri-diri kita. Qala wa yaqulul khalifah. Baik, tadi adalah wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qala wa yaqulul khalifatu tsani Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Introspeksi kalian. Ya, hitung amalan-amalan kalian, berhitungkan sebelum amalan-amalan kalian akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri kalian sebelum kalian yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Bersiaplah pada hari nanti ketika kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ketika kalian betul-betul dihadapkan di sisi kepada Allah Subhanahu wa taala, dipaparkan amalan-amalan kalian dan tidak ada satupun yang tersembunyi. Nasallallahu alaihi. Qala wa yaqulu al-khalifatu tsalitsu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Ibnu Adam, wahai anak Adam, i'lam anna malakal maut alladhi wukila bika lam yazal yukhlifuka wa yatakhatta ila ghairika. Ketahuilah bahwasanya malakul maut, malaikat maut, yang diwakilkan untuk mencabut nyawamu, dia tidak pernah berhenti. Dia senantiasa saat ini, selama engkau masih hidup, sengaja dia membiarkanmu. Wa yatakhatta ila ghairika. Ya, kemudian dia melewatimu kepada selainmu, yang itu mereka yang sudah ditentukan ajalnya. Mut anta fid dunya, semenjak engkau berada di dunia ini. Wa ka'annahu qad takhatta ghairaka ilaika. Seolah-olah dia memang demikian sengaja. Sengaja melewatimu dan akhirnya sampai pada dirimu. Ya. Wa qasadaka, dia memang bermaksud untuk mencabut nyawamu. Artinya jadikan itu pelajaran. Sebelum itu betul-betul sampai pada kita. Ya, berapa banyak kematian yang kita lihat di sekitar kita, apalagi pada hari-hari ini. Sallallahu alaihi. Ya. Jadi kita tidak tahu bahwasanya suatu saat yang itu adalah pasti itu akan menghampiri kita. Fakhud hidraka wasta'iddalah wala takfal fa innahu la yaghfal anka. Maka berwaspadalah, bersiaplah, janganlah engkau lalai, karena malaikat maut tidak pernah lalai sedikit pun darimu. Wa'lam ibna Adam, in ghafalta an nafsika wa lam tasta'idda laha, lam yasta'idda laha ghair. Ketahuilah wahai anak Adam, ketahuilah wahai manusia, kalau engkau lalai akan dirimu, engkau tidak persiapkan dirimu untuk menghadapi kematian, tidak ada seorang pun yang mempersiapkannya untukmu. Wala budda min liqa'illah, dalam keadaan kita pasti berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Fakhud li nafsika wa la takilha ila ghairik. Ya, waspadalah, siapkan dirimu, ambillah dirimu, jangan engkau wakilkan pada orang lain, karena orang lain tidak akan menyiapkan itu untukmu.
Qala wa yaqulu al-khalifatur rabi' Ali bin Abi Thalib. Demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ya ayuhan nas, inna akhwafa ma akhafu alaikum tulul amal." Tulul amal. Tulul amal wattiba'ul hawa. Wahai manusia, perkara yang aku paling khawatirkan atas kalian adalah panjang angan-angan. Wattiba'ul hawa, dan mengekor hawa nafsu. Fa'amma tulul amal fayunsil akhirah. Panjang angan-angan itu akan melupakan kalian dari akhirat, menyebabkan kalian lupa terhadap perkara akhirat. Wa amma tiba'ul hawa fayudillu 'anil haq. Adapun ketika kalian mengikuti hawa nafsu kalian, maka itu akan menjadikan kalian tersesat dari perkara yang hak. Ala inna dunya qad wallat mudbirah wal akhiratu mukbilah. Ketahuilah bahwasanya dunia itu wallat mudbirah, dia berpaling. Kita meninggalkannya, sementara akhirat itu datang menyongsong kita. Walikulli wahidatin minhuma banun. Setiap dari keduanya, dunia dan akhirat, memiliki anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirat. Jadilah dari anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunia. Dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Dan sungguhnya hari ini, yaitu kehidupan di dunia ini, adalah hari waktu kita beramal. Dan kita tidak dihisab pada hari ini. Tapi besok pada hari kiamat adalah waktu untuk kita dihisab tanpa kita bisa beramal. Qala wa yaqulu al-Hasan al-Basri rahimahullah, al-mu'minu qawwamun ala nafsihi yuhasibu nafsahu. Berkata al-Hasan al-Basri, seorang tabi'i rahimahullah, al-mu'minu qawwamun ala nafsihi. Seorang mukmin itu dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yuhasibu nafsahu, dia introspeksi pada dirinya sendiri. Wa inna ma khawfal hisab yaumil qiyamah ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Hisabnya di akhirat nanti akan ringan. Kapan? Siapa yang hisabnya akan ringan nanti pada hari kiamat? Yaitu mereka yang introspeksi diri mereka pada kehidupan dunia. Wa inna ma syaqqal hisabu yaumil qiyamah ala qaumin akhadhu hadzal amr min ghairi muhasabah. Adapun hisab akan berat nanti pada hari akhirat adalah pada kaum yang mereka tidak mau menghisab, baru introspeksi pada diri mereka sendiri. Qala wa yaqulu Maimun bin Mihran rahimahullah, ya la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsi ashadda muhasabatan minas syarik li syarikihi. Seorang hamba itu dia tidak akan menjadi orang yang bertakwa sampai dia betul orang yang paling dahsyat introspeksinya, menghitung dirinya, sebagaimana seorang itu menghitung antara dia dengan rekan kerjanya. Apa ini menjadi bagiannya, apa yang menjadi bagian rekan kerjanya. Tidak mau dia rugi sedikit pun. Harusnya demikian. Walihada qila an-nafsu kasyarikil khawan illam tuhasibhu dhahaba bimalik. Karena itu dikatakan an-nafsu, jiwa itu bagaikan partner, rekan yang berkhianat. Kalau kita tidak menghitungnya dengan benar, dia akan pergi dengan harta kita. Wa yata'akkadu hadzal maqam fi hadhil azminah. Dan perkara ini semakin jelas, semakin penting, semakin nyata kebutuhan kita akannya pada zaman sekarang ini. Allati kasurat fihal fitan was sawarif anil haq, yang mana semakin banyak fitnah, pemaling dari perkara yang benar. Wa adumat syurur, semakin dahsyat kejelekan. Allati tusawwilul batilin nufus wa tuzayyinuhu laha, yang menghias-hiaskan perkara batil terhadap jiwa kita. Faqad kana al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah wa huwa min jillati ulama'it tabi'in yaqulu an zamalihi. Dan dahulu al-Imam Abdullah bin Mubarak, dalam keadaan beliau adalah seorang tabi'in yang mulia, beliau berkata tentang zaman beliau, inna salihina fima mada kanat anfusuhum tuwatihim alal khairi afwa wa inna anfusana la taqadu tuwatina illa ala kurh fayanbaghi lana an nukrihaha fa kaifal halu fi zamanina.
Sungguhnya orang-orang soleh yang telah berlalu, ya, dahulu diri-diri mereka senantiasa mengajak kepada kebaikan. Sementara diri kita saat ini tidak pernah, hampir-hampir tidak pernah mengajak kecuali pada perkara kejelekan. Maka wajib bagi kita, seharusnya bagi kita untuk memaksa diri-diri kita untuk apa? Melakukan kebaikan. Nasallahu alaihi. Fakaifal halu fi zamanina. Kalau demikian keadaannya di zaman Abdullah bin Mubarak sementara beliau adalah tabi'in yang mulia. Lalu bagaimana dengan keadaan kita di zaman ini yang penuh dengan fitnah dan kejelekan? Nasallallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ulya an yusliha lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa an yusliha lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa an yusliha lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa an yaj'ala al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai kita dari pembacaan dari risalah kita yang berjudul Ashratu Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan risalah-risalah yang berikutnya. Semoga apa yang kita baca, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk, terutama untuk bagi diri saya pribadi dan bagi siapapun yang menyimak dan mendengar apa yang kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.